Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat untuk Zume? Semangat ya, harus semangat. Semoga bentar lagi bisa melakukan tatap muka langsung di sekolah. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pada hari ini, silakan kalian buka LKS halaman 71. Sudah semua? Sunan Ampel. Kemarin sudah Sunan Maulana Malik Ibrahim, sekarang Sunan Ampel. Ini bapaknya para wali-wali. Saya mulai. Kok nggak ada suaranya, Pak? Bentar. Oh, ya nggak tahu tanya saya. Yang pertama, biografinya Sunan Ampel. Biografi Sunan Ampel ini. Sunan Ampel merupakan seorang wali yang juga berperan penting pada penyebaran agama Islam. Dari Wali Songo ini yang kita bahas pada hari ini, yaitu Sunan Ampel. Kemarin kita sudah membahas tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Yang sekarang Sunan Ampel. Sunan Ampel ini merupakan atau namanya juga dikenal dengan Raden Rahmat. Dimute sebenarnya Raden Rahmat yang memiliki nama asli Sayyid Ali Rahmatullah. Ia lahir di Champa, Kamboja pada tahun 1401 Masehi. Ayahnya adalah seorang ulama besar yang bermadhab Syafi'i, yaitu Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Atau Sunan Asmarogondi itu. Adapun ibunya yang bernama Dewi Chandra Wulan. Ibunya namanya Dewi Chandra Wulan. Sunan Ampel ini dikenal sebagai bapak para wali. Setelah menikah dengan Nyai Ageng Manila, seorang putri dari Adipati Tuban, ia dikaruniai anak yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Jadi Sunan Ampel ini merupakan bapaknya wali-wali. Bapaknya Sunan Bonang, bapaknya Sunan Derajat. Maka dijuluki sebagai bapak para wali. Sunan Ampel ini merupakan guru Raden Patah, Sultan pertama Demak tahun 1475 Masehi. Sementara itu murid lainnya yaitu ada Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Jadi dari beberapa sunan tadi atau wali selain Sunan Ampel, karena Sunan Ampel ini merupakan bapaknya para wali-wali dan juga sebagai gurunya. Maka dari itu Sunan Ampel itu dijuluki sebagai bapak para wali, orang tuanya, dan juga sebagai gurunya juga. Sunan Ampel ini datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama ayah dan adiknya Sayyid Ali Murtado.
Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren di tanah pemberian pamannya Prabu Wijaya di daerah Ampel Denta atau Surabaya. Jadi masjid yang ada di Sunan Ampel itu masjid yang besar itu merupakan yang dibangun oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel ini wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Wafatnya di Demak, Jawa Tengah, lalu pemakamannya dilakukan di Surabaya. Di mananya? Di sebelah baratnya Masjid Ampel itu. Tahu makamnya itu. Yang kedua, peran Sunan Ampel dalam membanggakan Islam, mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan dan menyebarkan agama Islam. Sunan Ampel ini membentuk jaringan kekerabatan berbagai daerah melalui pernikahan para ulama penyebar Islam dengan putri para penguasa di bawah pemerintahan Majapahit. Sunan Ampel ini melakukan jaringan kekerabatan atau menjalin tali silaturahim dengan para ulama penyebar Islam yang pada saat itu adalah pemerintahannya Majapahit sama dengan Sunan Maulana Malik kemarin. Yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Ini yang baliknya. Sunan Ampel ini merupakan berdakwah dengan melakukan atau memasukkan nilai-nilai keislaman terhadap tradisi setempat tanpa menyalahkan budaya yang sudah ada. Jadi budaya yang sudah ada itu dimasuki dengan tradisi-tradisi Islam. Contohnya tradisi Srada menjadi kenduri. Srada itu apa? Srada itu merupakan aliran upacara peringatan terhadap orang mati yang dilakukan masyarakat zaman Majapahit. Kalau sekarang kan sudah dimasuki tradisi Islam, biasanya dikenal sebagai kenduren, kenduri atau tahlilan. Ketika ada orang yang meninggal itu dikasih tahlilan, di dalamnya dibacakan kalimat-kalimat thayyibah. Sekarang sudah dimasuki ajaran-ajaran Islam itu. Jadi tidak menghilangkan tradisi yang ada, namun dimasuki. Tradisinya tetap, terus dimasuki dengan nilai-nilai keislaman itu tadi. Yang ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran agama Islam. Sunan Ampel ini mendirikan sebuah masjid sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai pusat dakwah pada tahun 1421 dengan memadukan arsitektur Hindu, Buddha, dan Islam. Masjidnya itu kalian lihat bangunannya itu dipadukan antara Hindu, Buddha, dan juga Islam. Masjidnya di Sunan Ampel itu loh. Masjidnya bangunannya kuno, kan? Tapi sekarang itu sudah bagus karena dibangun lagi, jadi bagus lagi. Tapi di sana itu yang menarik itu masjid yang di dalamnya itu tetap suasananya tetap, dan di sana pasti ramai masjidnya. Terus dalam berdakwah Sunan Ampel ini selalu bersikap santun, sikapnya santun. Terus juga toleran terhadap tradisi dan budaya setempat, sangat kental dengan ajaran Hindu, yang sangat kental dengan ajaran Hindu Buddha. Sangat toleran. Toleran itu apa? Saling menghormati dan menghargai. Tidak mengejek, tidak menghina, tidak mengelek-ngelek. Yang mengejek itu tadi. Terus Sunan Ampel ini merupakan pemimpin yang arif dan bijaksana. Selalu berpikir sebelum bertindak. Itu namanya bijaksana. Tidak bertindak
maunya, tapi difikirkan dulu apa yang mau dilakukan. Itu merupakan orang yang bijaksana. Itu tadi materi Sunan Ampel. Ada yang perlu ditanyakan untuk materi Sunan Ampel? Sedikit saja itu. Selanjutnya, kalau tidak ada, nanti tugasnya silahkan kerjakan nanti saja setelah Zoom. Silahkan kerjakan evaluasi babnya halaman 68 sampai 69 ABC. Itu nanti saja dikerjakan. Tugasnya nanti. 68 sampai 69 ABC. Sudah itu, Pak. Belum, Sunan Ampel. Kemarin kan yang dikerjakan Sunan. Sudah, Pak. Maaf, halaman 72 sampai 73. Oh, itu dong, Pak. Waduh, berat. ABC 72 sampai 73 ABC. Sangat berat. Itu tadi. Selanjutnya itu dikerjakan nanti saja. Selanjutnya silakan buka bahasa Arab. Halaman 92. Halaman 92. Ini penjelasan kaidah-kaidah. Silakan simak penjelasannya, disimak bukunya. Yang ini tentang fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il mudhari' dan fi'il amar ini merupakan ilmu nahwu. Yang mana, Bu? Halaman 92 itu loh. Ya, sudah. Yang pertama fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' merupakan fi'il yang menerangkan pekerjaan atau perbuatan yang sering terjadi dan kegiatan yang akan datang dengan menyesuaikan pelaku yang mengerjakan suatu perbuatan. Tanda-tandanya ini ada diawali dengan huruf mudhari'ah. Ada non, alif, ta, dan ya. Contohnya itu dilihat ada yajlisu, ajlisu, dan tajlisina. Ini diawali dengan huruf ada ya, yajlisu. Ini kalau yajlisu ini biasanya gandengannya huwa. Huwa yajlisu, dia duduk, artinya dia duduk. Kalau ajlisu, anak ajlisu itu saya duduk. Terus kalau tajlisina ya ini pakai hiya. Anti tajlisinya. Ya duduk. Kamu duduk, anti kamu. Kamu perempuan duduk. Terus yang kedua tandanya ditambahkan dengan huruf non dan alif di belakang fi'il yang untuk dua pelaku. Kalau pelakunya dua, ada dua itu ditambahi alif dan non. Contohnya tadhabani, keduanya pergi. Kamu yadhabani, itu keduanya juga pergi. Yang C ditambahkan huruf wawu dan non di belakang fi'il untuk pelaku yang lebih dari satu. Kalau banyak ini untuk orang banyak, ini yastaiqiduna, tambahnya ada wawu dan non, dan tastaiqiduna ada wawu dan non. Mereka bangun. Astaiqidu itu contohnya ada di bacaan-bacaan itu. Yastaiqidu minan naumi itu loh yang halaman 93 atas itu. Itu pemberlakuan fi'il mudhari'. Terus yang selanjutnya fi'il amar. Kalau fi'il amar itu apa? Fi'il amar itu kata kerja atau predikat yang berfungsi meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, baik tunggal maupun jamak, atau kata perintah. Adapun dhamir yang adalah kata ganti yang mengikuti fi'il amar, diantaranya
Ada anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kamu keduanya. Antum, kalian semua. Antuna, untuk kita. Irji, contohnya irji'u ilal baiti. Itu. Pulanglah kalian laki-laki ke rumah. Irji'u itu. Irji'u itu ada kata perintahnya. Pulanglah. Itu tadi. Untuk fi'il mudhari ini biasanya contohnya bisa dilihat di halaman 93 itu. Judul yang Tolibun Mundhabitun yang kemarin kita terjemahkan. Tukman Tolibun Mundhabitun titik yastaiqidu. Nah, ini merupakan fi'il mudhari. Yastaiqidu minan naumi, artinya dia bangun. Kembali ke Lukmannya itu maksudnya. Dia bangun. Terus ada juga yadhabu, itu juga fi'il mudhari. Yaqra'u juga. Yu'idu. Yastahimu, banyak itu. Ada yang belum jelas mengenai fi'il mudhari? Kalau fi'il mudhari itu pokoknya kata kerja yang akan dilakukan dan yang akan datang. Kalau fi'il amar itu merupakan kata perintah. Pastinya sama saja itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia sama saja. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Yo, nggak apa-apa, langsung tanya. Pung bisa tatap Maya. Untuk bahasa Arab tidak ada tugas, hanya penjelasan sedikit saja itu tadi. Untuk SKI ya tugasnya tadi. Halaman 72 dan 73 ABC itu saja tugasnya. Baik, itu saja materi pada hari ini. Untuk selanjutnya silakan Kamera digunakan. Kok kamera itu HP? Ya kamera yang zoom. Yo. Ya mati. Iya dan. Sebentar Pak Juniper. Mati. Iya, betul selesai. Ayo kameranya dinyalakan dulu. Semuanya. Keahlian. Iya tahu. Ini Safira anak baru gabung. Nanti yang nggak bisa, yang ketinggalan bisa lihat di link yang akan Pak di-share juga nanti. Mana? Yuk, kameranya. Adi, tugasnya cuma 72, A, B, dan C. Iya, iya. Ya. Iya tuh saat gue saat. Ayo yang belum aktif, Boga Safira, Aiko, Jabir, Fardan. Kamera dinyalakan. Udah selesai. Mbok gak roh kano is. Waduh.
Mbah gak ero. Jare mbah gak ero jare. Ismu kece. Yuk, sudah? Hadap ke depan semua. Baik, itu saja materi pada hari ini. Jangan lupa tugasnya kerjakan. Ya, ayo. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar dari rumahnya. Bahasa Arab nggak ada, adanya SKI. Oke. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.